pesulap merah sama podcast ini dan si podcast yang perempuan pakai topeng. Kasus dari Ruben Onsu dan Sarwenda ini, dari pencemaran nama baik hingga Gunung Kawi. Penayangan podcast mengenai polemik pesugihan Gunung Kawi di channel Denny Sumargo kini justru memicu kegaduhan baru di ruang publik. Netizen yang berbakti beramai-ramai melayangkan hujatan pedas kepada Denny Sumargo dan pesulap merah karena dinilai secara terang-terangan membela pihak Sarwenda. Kedua figur publik tersebut dianggap tidak bersimpati pada Ruben Onsu dan sengaja mengaburkan fakta mistis yang tengah menjadi sorotan publik. Kemarahan netizen yang budiman semakin memuncak setelah pesulap merah dengan berani menyatakan bahwa praktik pesugihan itu sama sekali tidak ada di dunia nyata. Hal tersebut diperparah oleh sikap Denny Sumargo yang secara terbuka menantang pemilik channel Jejak Backpacker untuk segera melakukan klarifikasi. Langkah pembelaan itu dianggap keliru karena mencoba menyudutkan narasumber yang bahkan sejak awal tidak pernah menyebutkan nama Sarwenda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Si pesulap merah bilang katanya Sarwenda itu difitnah. Merah-merah jambu. Kan semua ini kan bermula dari elu yang bilang sendiri kan Kawi-kawi itu si Sarwenda. Lu yang menciptakan perhuru-hara ini. Jadi jangan lu nyalahin yang ada di podcast sebelah yang sebutin Kak Fitri itu. Semua ini gara-gara lu yang memulai. Kenapa lu takut dilaporin ya? Makanya lu bilang Sarwenda itu difitnah. Boleh saja kalau seandainya bilangnya Gunung Kawi itu adalah tempat suci, tempat sembayangan, tempat makan leluhur, dan lain-lain, itu tidak apa-apa karena memang kenyataannya begitu. Tapi jangan juga menolak fakta bahwa pesu gigi itu ada, gitu loh. Dan itu ada, pesu gigi itu ada, jadi jangan dihilangkan. Dan juga mungkin ya, banyak yang tidak berpendapat, satu bilang itu tempat pariwisata, tempat suci, tempat ini, cuma disalahgunakan. Apapun itu, saya tidak mau menyalahkan dan saya tidak mau mentidakkan, gitu kan. Itu benar semua, gitu. Tetapi jangan dihilangkan bahwa yang semacam pesu gigi itu ada di dunia ini. Yang namanya pesu gigi itu ada. Jadi banyak yang menyalahgunakan, oke, aku setuju. Tapi banyak juga yang menggunakan fasilitas dengan tujuan maksud yang lain, begitu. Jadi semua nggak salah sebenarnya, tapi jangan dihilangkan, gitu. Karena menurut saya di dunia ini ya, namanya alam nyata sama alam gaib itu memang ada, itu nyata itu. Jadi nggak bisa hilangin juga masalah itunya, gitu. Nanti ada yang, masa kamu orang percaya kayak gitu? Nggak usah gitu ya. Di kitab-kitab manapun itu udah diterangkan bahwa di dunia ini ada setan, ada syaiton, gitu. Jadi jangan sok-sok itu tidak ada, gitu loh. Nah, sekarang isunya beralih kepada pesulap merah. Nah, ini gegeran nih, pesulap merah sama podcast ini dan si podcast yang perempuan pakai topeng. Kasus dari Ruben Onsu dan Sarwenda ini, dari pencemaran nama baik hingga Gunung Kawi, si ini dan si itu. Sebenarnya kalau si Kuncen ini menyebut ada nama Sarwenda di sana, ya ini satu promosi bagi si Kuncen. Yang salah adalah ketika mendengar jawaban dari si Kuncen disampaikan di publik itu. Jadi apakah si Kuncen ini akan menjadi tersangka atau yang dilaporkan? Ya nggak bisa. Ketika kamu berdagang, ada orang di sana datang dan kemudian ditanya siapa saja yang udah masuk ke sini. Contoh salah satu artis Sarwenda. Nah, ini kan salah satu kebanggaan, keunggulan bahwa di Gunung Kawi ini golek pesugihan ini ada artis nih namanya ini datang ke sini. Tapi begini kita tarik lagi nih ceritanya. Beda lagi cerita. Kalau cerita si Kuncen disampaikan di publik oleh orang lain, terkecuali si Kuncen yang menyampaikan itu di publik, baru Kuncennya kena. Yang menyampaikan ini di publik itu adalah orang lain. Nah, kayak
ya beliau sebenarnya saya sayangkan ya penyebutan ini. Terus apakah si Kuncen yang akan disalahkan? Ya tidak. Karena coba kalau penyebutan Gunung Kawi, pencarian pesugihan ini dan itu tidak disampaikan secara gamblang sesuai dengan angan-angan sendiri dan tanpa ada bukti fakta yang valid. Karena apa? Bab perkara goib itu tidak bisa dibuktikan gitu loh. Ini ya kalau menurut saya ya salah semua, salah kabeh, salah kaprah begitu ya. Karena begini, mau mereka ini gawe pesugihan atau tidak, itu haknya orang masing-masing. Ya, itu haknya orang masing-masing. Gak ada urusannya dengan rumah tangga, gak ada urusannya dengan peralihan asuh atau bagaimana. Ini ya, hal goib itu nggak bisa dibuktikan secara kita di jalur hukum. Nanti dibuktikan dengan ada kebuktian dan kesaksian dari jin dan setannya, begitu. Barusan saya mendengar lagi VT dari CPM nih ya, dengan mengatakan netizen minta pendapat dengannya mengenai apa yang dibicarakan oleh Mbak Fitri ya, yang mengaku-ngaku katanya sebagai asistennya dari artis ya. Loh, memang iya kan? Gitu loh. Tapi kan di sini Mbak Fitri tidak ada menyebutkan nama bosnya yang jadi artis itu. Emang Mbak Fitri salah menurut kamu ya kan? Dia tidak menyebutkan loh siapa namanya gitu loh. Ya. Nah, kalau memang netizen itu akhirnya jadi mengkait-kaitkan dengan ceritanya Mbak Fitri, kan karena kamu yang memulai. Kamu yang pergi ke Gunung Kewong, kamu berwawancara dengan Kuncen yang ada di sana, sampai tercetus dari mulutnya Kuncen bahwa si S itu pergi ke Gunung Kewong. Jadi salah Mbak Fitri cerita seperti itu. Kan gak ada kaitannya urusannya dengan urusan yang kamu tanya sama Kuncen di Gunung Kewong ya. Dan kamu bilang Mbak Fitri ini menceritakan cerita-cerita dungu ya. Gak usah sombong gitulah pakai bilang cerita dungu ya kan. Dan juga kamu ngomong sama beberapa wartawan ya kan mengenai akun jejak backpacker. Dan kamu juga minta nomor telepon narasumbernya jejak backpacker ya, terus nggak dikasih. Ya itu terserah dia dong, kalau dia nggak mau ngasih nomor telepon narasumbernya, kok jadi kamu nggak suka gitu loh ya kan. Kenapa netizen jadi mengaitkan ya apa yang dibicarakan Mbak Fitri? Kan awalnya karena kamu ya, kamu pergi ke Gunung Kewong, kamu bicara dengan Kuncennya sampai tercetuslah bahasa nama si Cici SW ini ya. Jadi wajar lah ya kalau netizen jadi menghubung-hubungkan dengan ceritanya Mbak Fitri ya kan. Jadi jangan deh ya kamu nyenggol-nyenggol akun orang lain ya, urus aja akunmu sendiri ya. Jawab aja pertanyaan yang kamu terjadi di Gunung Kewong saat kamu ada di podcastnya Kodensu ya. Jangan deh seperti itu ya, sampai kamu juga bilang bahwa Koruben aja nggak kenal dengan Mbak Fitri. Tentu nggak kenal, karena Mbak Fitri itu memakai nama samaran ya, bukan nama aslinya gitu loh ya. Nah jadi janganlah membuat netizen juga jadi kesel sama kamu ya. Kan karena kamu yang memulai loh ya. Kenapa sekarang kamu berbeda ya? Saat kamu di Gunung Kewong, saat kamu juga di podcastnya Kodensu. Ingat loh, ada jejak digital ya. Jelas banget ya, ada jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Jadi jangan kamu seperti itu ya, bawa-bawa akunnya jejak backpacker ya. Kamu mau ngetop aja dengan caramu sendiri ya. Jadi juga ini nih sarannya nih ya, jangan takutlah untuk membicarakan kebenaran ya. Apa yang sudah kamu lakukan di Gunung Kewong, bertanya dengan Kuncen, harus itu sama dengan kamu jawab juga saat kamu lagi di Kodensu ya. Jadilah orang yang berani untuk membicarakan kebenaran. Oke? Itu saran dari saya ya. Sorry kalau omongan saya ini salah ya. Saya hanya karena mendengar VT kamu, jadi saya memberikan tanggapan atas VT kamu ya. Oke, bye-bye.
Cici Chihiro ini udah ketar-ketir kayaknya ya. Saya lihat postingannya dari kemarin itu nyudutin pesulap merah. Jangan pada cuci tangan lah kalian, para influencer ya. Kalian yang menggoreng si pesulap merah, oke. Kalau kalian mau nuduh pesulap merah, nggak akan rame kalau nggak digoreng sama kalian. Ya, drama halu, Cici Hiro, sama Emma Waroka itu kan yang menggoreng kalian. Tessa Mariska, kenapa nyudutin si pesulap merah? Awalnya juga postingan pesulap merah nggak FYP, biasa-biasa aja, tapi dibikin bahan setelah ada permasalahan Sarwenda sama Ruben. Nggak akan bakwan itu terjadi kalau nggak ada tepung, nggak ada bumbu, nggak ada minyak goreng, ya. Yang ngelengkapin itu kalian, Chihiro. Jadi jangan cuci tangan. Dalam membahas kasus Fitri dan Gunung Kawi, prinsip saya dari dulu selalu objektif. Kalau benar ada gangguan gaib, ya solusinya secara syariat adalah diruqyah. Tapi begitu melihat 3 bukti screenshot terbaru yang dipajang di Instagram pesulap merah, saya mulai merasa ada kejanggalan yang wajib ditelusuri. Isi 3 screenshot tersebut yang membongkar bahwa konten Fitri di channel Jejak Backpacker itu diduga kuat hanyalah rekayasa naskah. Ada arahan teks yang sengaja dibuat. Bahkan di situ dibongkar adanya skema bayaran atau nominal tarif tertentu untuk orang yang mau berakting membaca skrip tersebut demi memerankan sosok yang sakit akibat hal mistis. Ini sangat aneh. Di saat masyarakat kasihan dan mengira ini kisah nyata, ternyata di balik layar diduga ada transaksi komersial pembuatan skenario. Dalam screenshot tersebut bahkan membocorkan secara detail alamat komplek lokasi pengerjaan naskah dan markas berkumpulnya tim kreatif mereka. Kejanggalan ini semakin diperkuat di mana Marcel menantang mereka untuk mempertemukan dirinya dengan Fitri yang mengaku mantan asisten artis itu tidak dipenuhi. Bahkan panggung netral di podcast Denny Sumargo yang disediakan untuk tabayun pun belum juga direspon oleh tim Jejak Backpacker. Kita tidak memastikan 100% karena posisi kita hanya menduga-duga berdasarkan data Marcel. Namun secara logika, bukankah pola ini melahirkan tanda tanya? Akses komunikasi ke Fitri ditutup rapat oleh tim Jejak Backpacker dengan dalih Fitri hanya mau bicara eksklusif di channel mereka. Jika seseorang benar-benar sakit parah efek gaib, seharusnya mereka mau terbuka menerima bantuan medis atau ruang klarifikasi dari luar. Penahanan satu pintu ini mengindikasikan kuat adanya upaya memonopoli narasi. Apakah agar naskah fiktif tidak bocor saat dihujani pertanyaan kritis nanti? Masalah pesugihan sendiri secara akidah Islam sudah selesai dan dia termasuk kategori sihir, karena itu pesugihan itu memang memungkinkan dan memang nyata. Tapi oknum yang menjual kedustaan atas nama pesugihan yang bohongan demi uang jauh lebih banyak, menjual skrip bohong agar penonton ketakutan adalah kriminal akidah yang membuat iman umat malah terpleset lebih takut kepada kutukan fiktif daripada takut kepada Allah. Rasulullah SAW sudah memperingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum terhibur. Celakalah dia. Karena itu berhentilah membodohi masyarakat demi rupiah. Uang hasil membohongi jutaan kepala akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.